sikat gigi, sabun, bahkan sisa makanan mungkin di dunia luar ini ya cuma sampah aja. Tapi di balik jeruji besi gimana tuh? Bagi para napi, ini adalah alat pembunuh. Kali ini kalian tuh akan melihat bagaimana barang-barang sepele bisa diubah menjadi senjata yang dapat menembus daging. Hai, gue Andre, jangan lupa like dan juga subscribe ya kalau kalian suka sama videonya. Nomor 12. Wooden Gun. Ini nih definisi fake it till you make it paling gila dalam sejarah kriminal. John Dillinger, seorang gangster legendaris ini pernah bikin keamanan Amerika di tahun 1934 kelihatan kaya badut. Jadi tanggal 3 Maretnya, dia nih statusnya masih jadi narapidana di dalam penjara Crown Point yang katanya anti atau susah banget napinya tuh untuk bisa kabur ya. Nah menariknya bukannya pasrah, dia malah nekat bikin pistol mainan dari potongan kayu. Pokoknya diukir sampai bikin siluet semirip mungkin deh ya. Kemudian pakai tabung tembaga juga untuk membentuk bagian moncongnya dan mulai nodongin senapannya ke para penjaga. Dengan acting yang meyakinkan, para penjaga beneran kena mental dong. Mereka panik, nyerah dan malah dikunci balik sama Dillinger di selnya itu ya guys. Dillinger pun sukses kabur dengan santai tanpa nembakin satu peluru pun. Ini jelas bukti dong kalau mainin psikologis tahun itu lebih ampuh daripada senjata asli. Dan pistol kayu legendaris ini ternyata punya value yang fantastis banget. Soalnya nih, kabarnya pistol ini pernah dilelang oleh pihak keluarga dan juga laku terjual seharga 19.000 USD atau sekitar 480 jutaan rupiah. Sungguh luar biasa kan? Nomor 11. Granat rakitan. Gak cuma Amerika aja yang narapidananya tuh bisa ngelakuin hal-hal di luar nalar ya. Di Ekuador, bahkan sampai ada yang ngerakit senjata dan juga bahan peledak loh. Jadi di penjara Litolar itu sempat terjadi kerusuhan. Nah terus tiba-tiba aja kedengaran ada suara ledakan dari dalam kompleks penjaranya ya. Ternyata itu berasal dari granat rakitan buatan para napi yang meledak beneran. Akibatnya tuh fatal. 1 narapidana tewas dan ada 5 orang lain mengalami luka-luka. Terus semua korban yang ini waktu dicek pun gak ada bekas luka tembak ataupun barang bukti kayak senjata tajam gitu. Tapi dari penggeledahan sel yang dilakukan sehabis itu, baru deh ketemu barang buktinya. Ada puluhan senjata api lengkap sama amunisi dan juga senjata tajam serta 2 granat rakitan. Ini sih levelnya bukan buat di penjara lagi ya, tapi udah kayak di medan perang. Nomor 10. Shotgun. Saking gak sukanya sama kehidupan penjara, seorang pria bernama Peter Strudinger rela memutar otak siang dan juga malam agar bisa kabur dari sana guys. Tapi cara yang ditempuhnya itu bukan dengan memanjat tembok atau pura-pura meninggal ya. Melainkan dia itu ngumpulin barang sehari-hari seperti selotip, korek api, bola lampu, sampai tiang besi di ranjangnya untuk membuat senjata shotgun seperti ini nih. Katanya sih senjata itu dipakai buat mengancam penjaga saja biar dia bisa kabur. Dan meskipun berhasil, tapi pelarian itu tuh hanya bertahan sehari saja sebelum akhirnya dia tuh berhasil ditangkap kembali. Nomor 9. Dari besi rongsokan. Definisi DIY gone wrong ya ini teman-teman. Waktu sipir lagi razia kamar penjara tanggal 15 November 1984, mereka menemukan harta karun mengerikan di sel 2 narapidana, yaitu sebuah pistol laras ganda rakitan. Asli, ini niat banget sih guys, karena mereka tuh bikin diam-diam pakai besi rongsokan dari bengkel penjara dan pelurunya tuh dibuat dari potongan logam bekas. Orang-orang aja sempat kagum tuh, kok bisa-bisanya di dalam penjara bikin alat secanggih itu. Tapi ada plot twist yang bikin ngakak sekaligus ngeri ya. Kata ahli senjata yang memeriksa, untung banget kalau pistol itu belum sempat diledakkan. Kenapa? Karena hitungan fisikanya ngaco banget. Kalau pelatuknya ditarik tuh, kemungkinan besar pistolnya tuh malah meledak di tangan penembaknya sendiri karena nggak kuat nahan tekanan. Jadi mungkin niatnya tuh mau nyerang sipir, yang ada malah tangannya sendiri tuh yang hancur teman-teman. Nomor 8. Cambuk silat. Setelah ketahuan masih mengonsumsi narkoba meskipun sudah di dalam penjara, sipir Santa Fu di Jerman buru-buru lah tuh menggeledah isi semua selnya. Nah, yang menariknya, yang ditemukan setelahnya itu bukan obat-obatan, tapi sebuah senjata mengerikan berupa cambuk seperti ini. Jadi cambuk itu berbeda teman-teman sama yang biasanya kalian lihat di film-film ya.
Soalnya, senjata ini terbuat dari kayu yang ujungnya diikat dengan tali sepatu dan terdapat 3 silet tajamnya juga teman-teman. Kebayang nggak sih kalau dihajarkan napi lain seperti apa? Sekali sabet, kulit manusia mah langsung pada robek parah kan? Nomor 7. Sikat gigi. Inilah bukti kalau kreativitas di balik jeruji besi itu bisa mematikan banget ya guys. Jadi, para napi tuh sering menyulap sikat gigi plastik biasa menjadi senjata tajam alias shift gitu. Biasanya, ujung gagang sikat gigi dilelehin pakai api, terus mereka tanam sila tajam di situ sampai plastiknya tuh mengeras lagi untuk mengunci posisinya. Hasilnya, ya senjata rakitan yang gripnya tuh mantap, gampang diselip di lengan baju, tapi sekali sabet ke arah muka ataupun leher, bisa fatal banget. Korbannya aja pernah tuh ya seorang penjaga. Ini nunjukin betapa kerasnya hukum rimba di penjara. Barang sesepele alat mandi aja nih bisa berubah fungsi jadi alat pertahanan hidup yang bikin lawan tuh pindah alam dong. Makanya kalau kalian pernah denger nih, ada kan beberapa penjara yang ngasih sikat gigi jari kayak buat bayi gitu? Ya soalnya daripada keulang dan jatuh korban lagi, lebih baik dikasih yang modelannya tuh begituan kan? Nomor 6. Dibalik salib. Sering kan dengar cerita napi yang mendadak jadi alim dan juga rajin ibadah pas masuk penjara? Nah, jangan ketipu dulu teman-teman sama kesalehan napi di penjara Jerman pada tahun 1994 yang kali ini ya. Waktu itu, sipirnya tuh sempet kagum banget karena para napi rajin banget ke bengkel kayu buat bikin kerajinan salib. Ya kirain mah beneran mau tobat guys. Taunya itu cuma prank level kriminal. Di balik simbol suci itu, ternyata mereka jadiin sarung pisau yang tersembunyi. Jadi, kayu salibnya itu dibelah teman-teman dan juga dilubangi gitu buat nyimpan pisau tajam buatan sendiri. Dan tujuannya jelas ya, bukan buat doa, tapi buat senjata tawuran antar geng atau persiapan nekat buat kabur dari penjara. Bener-bener definisi kreatif tapi salah jalan ya. Nomor 5. Millwall Break. Mulai sekarang jangan pernah ngeremehin koran bekas ya. Di tangan yang kreatif sekaligus kriminal, kertas koran yang lemes begini aja bisa berubah jadi senjata mematikan bernama Millwall Break. Jadi konsepnya tuh nanti lembaran koran bakalan digulung super padat, lalu dibasahin dikit-dikit, biasanya nih pakai air wastafel atau air toilet, terus dipadatkan kembali ya teman-teman. Nanti waktu udah kering, gulungan kertas itu bakal mengeras jadi sekuat tongkat kayu ataupun batu bata. Nah, senjata ini awalnya pun legendaris di kalangan hooligan sepak bola Millwall di Inggris ya. Mereka nyiptain ini buat ngelabui polisi stadion karena siapa sih yang curiga sama orang bawa koran untuk dibaca, ya kan? Nah, di penjara, teknik ini sebenarnya sangat mungkin dilakukan karena akses ke buku ataupun majalah itu gampang ya. Contohnya bisa dilihat dari YouTuber Rex No Trampin ini deh. Kalau udah gini, dipakai untuk ngegaplok juga bisa kan? Dari sini kita paham ya teman-teman, bagaimana keterbatasan tuh justru sangat bisa memicu kreativitas yang sangat berbahaya. Nomor 4. Crossbow sikat gigi. Gabut di kamar sendirian memang bisa bikin orang jadi gila ya. Tapi buat napi di Kanada ini, gabutnya itu malah bikin dia tuh jadi insinyur dadakan yang jenius tapi ngeri banget guys. Kejadiannya pada tahun 1998 ya. Jadi gara-gara dikurung 20 jam sehari di sel isolasi, orang ini muter otak tuh buat ngerakit senjata mematikan dari sampah yang ada di sekitarnya. Modalnya cuma 10 sikat gigi, jepitan baju, kawat gantungan, sisa korek gas, sampai pulpen segala. Hasil rakitannya juga benar-benar di luar nalar teman-teman. Dia berhasil bikin crossbow yang mekanismenya tuh kompleks banget. Bahkan petugas yang menemukannya aja benar-benar takjub banget loh. Dan saking legendarisnya, benda yang katanya punya jarak tembak 12 meter itu sekarang dipajang di Museum Lembaga Permasyarakatan Kanada sana ya. Nomor 3. Creamer kopi. Siapa sangka bubuk creamer yang biasa kalian pakai untuk bikin kopi jadi creamy ternyata pernah jadi barang haram juga loh di penjara Amerika. Ini bukan karena creamer itu narkoba ya, tapi karena napi di sana nemuin life hack gila yang bisa nyulap bubuk creamer jadi flamethrower alias penyembur api rakitan. Kedengarannya tuh konyol ya, tapi ini beneran kejadian di penjara Darrington, Texas pada tahun 1984. Soalnya kandungan coffee creamer itu kandungan gulanya juga tinggi, ditambah lagi bubuk tuh gampang ngebakar.
Makanya api bisa nyebar cepet banget kalau dalam bentuk serbuk halus begitu ya. Para napi di sana juga kreatifnya kelewatan. Mereka menggulung kertas, diisi bubuk creamer, terus ditiup ke arah api korek gas teman-teman. Dan gara-gara ini, creamer tuh sempat dilarang masuk kantin penjara selama puluhan tahun loh. Yang nggak suka kopi hitam polosan sih pasti bete banget tuh ya pas denger creamer mulai dilarang kan. Nomor 2. Nunchaku. Lorenzo Pollard yang menciptakan senjata ini kayaknya emang dari kecil dia tuh demen nonton film kungfu deh. Masalahnya nggak ada yang nyangka kalau hobinya ini dibuat jadi kenyataan ketika dia dipenjara pada tahun 2011. Ya, sama kayak narapidana lain yang udah gerah, di momen itu nih, dia mutusin untuk kabur dengan pakai 2 buah kaki kursi yang diikat sebuah spray tidur. Nah, hasilnya apa? Belasan penjaga bersenjata yang ngepung dia tuh dihajar, lalu dipakai mencahin jendela, terus kabur ngelewatin pagar kawat berduri. Aksi gilanya ini jelas bikin satu kota heboh dan pejabat kepolisian pun frustasi berat ya. Sayangnya, meski sempat ngerasain udara bebas dan juga bikin kita geleng-geleng kepala, Lorenzo akhirnya ketangkap lagi. Ya, mungkin dia pada akhirnya gagal ya, tapi kisah pelariannya ini paling nggak ngotak sih dalam sejarah penjara Amerika kalau bisa aku bilang. Nomor 1. Knuckle Duster. Banyak yang nggak tahu nih kalau salah satu kegiatan napi selama mereka berada di penjara ya berantem satu sama lainnya guys. Nah kebetulan penjaga penjara Wolfenbüttel di Jerman sana berhasil tuh menyita sebuah alat berbahaya yang dinamakannya sebagai Knuckle Duster. Dengan pegangan yang empuk, alat ini biasanya tuh dipakai di tangan untuk membuat lawan pukulnya menderita luka-luka hebat. Soalnya, senjata ini tuh terbuat dari logam teman-teman yang dilelehkan di bengkel penjara ya. Waduh, kena tonjok pakai tangan aja udah sakit tuh. Apalagi sampai pakai kena besi segala coba. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.